Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Ilyasa Basuta dan saya hari ini bertugas sebagai moderator kelompok 1. Di sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan materi ini akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Isa Nur Alfiani. Untuk materi saya persilahkan. Yang pertama adalah dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Memasuki 14 tahun usia pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah, Nabi Muhammad sering melakukan ibadah diiringi dengan semangat petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, berkholawat di Gua Hira, yaitu ia yang berada di Bukit Nur, Jabal Nur yang terletak dekat Mekah. Berkholawat ini dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kadang sampai beberapa hari beliau baru pulang jika bekal sudah habis. Di sanalah beliau menghabiskan waktu selama berhari-hari dan bermalam-malam. Pada malam bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan, yaitu ketika beliau sedang bertafakur di dalam Gua Hira dan telah berusia 40 tahun, beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang seraya berkata kepadanya, "Bacalah ya Muhammad." Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Nah, di sini menunjukkan bahwa umur 40 itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, yaitu di Gua Hira. Nah, pertama kali Nabi Muhammad itu mendapat wahyu, yaitu ketakutan dan datang pulang ke rumahnya itu menyuruh Khadijah untuk menyelimutinya. Namun Khadijah itu menenangkan Nabi Muhammad. Nah, setelah itu Khadijah mendatangi seorang ahli kitab, dan ahli kitab itu berbicara kepada Nabi Muhammad bahwa janganlah takut bahwa Nabi Muhammad itu akan menjadi seorang rasul. Beberapa malam Nabi Muhammad SAW telah siap menerima wahyu kembali, tetapi wahyu tersebut tidak kunjung datang. Baru pada malam ke-40 wahyu kedua turun. Waktu itu Nabi sedang berjalan-jalan ke suatu tempat. Tiba-tiba mendengar suara, "Ya Muhammad, engkau benar utusan Allah." Nabi merasa takut mendengar suara itu. Beliau segera kembali ke rumah menyuruh istrinya Siti Khadijah menyelimuti. Suara tadi terdengar lagi dengan jelas dan semakin dekat. Jibril mendatanginya sambil duduk di atas kursi antara bumi dan langit. Setelah menerima dan mendengar wahyu, Nabi Muhammad SAW meninggalkan selimutnya. Rasa takut dan gemetarnya pun hilang. Mulai saat itulah Nabi Muhammad telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Tugas baru telah datang, yaitu menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Setelah itu wahyu pun turun terus menerus dan berkelanjutan. Fase pertama dakwahnya Nabi Muhammad itu secara sembunyi-sembunyi, yaitu Syria. Pada fase ini Nabi Muhammad SAW dan sahabat dekatnya Siti Khadijah itu masuk Islam pertama kali dan bersaksi atas keesaan Allah dan kenabian suaminya yang mulia, sehingga ia adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian sebagai balas budi pada Abu Thalib, Nabi memilih Ali untuk dididik dan ditanggung nafkahnya. Dalam kondisi seperti ini, hati Ali pun terbuka dan akhirnya masuk Islam. Setelah itu barulah Zaid bin Harithah, seorang budak yang telah dimerdekakan oleh Siti Khadijah, menyusul masuk Islam. Fase kedua dakwah Nabi adalah secara terang-terangan, yaitu jahriyah. Setelah Allah menurunkan firman-Nya, Nabi menyeru Bani Abdul Muthalib sesudah mereka berkumpul. Berkatalah Nabi, "Menurut yang saya ketahui, belum pernah seorang pemuda membawa sesuatu untuk kaumnya yang lebih utama dari siapa yang saya bawa untuk kamu. Saya bawa untuk kamu segala kebaikan dunia dan akhirat." Perkataan Nabi Muhammad SAW ini disampaikan oleh sebagian dari mereka yang hadir, tetapi ada juga yang sebagian mendustakan. Abu Lahab, pamannya yang sangat mendustakan,
dan juga istrinya. Jadi waktu dakwahnya secara terang-terangan itu sahabat Nabi Abu Bakar kalau nggak salah itu dia itu kayak menyuruh Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi waktu itu Nabi Muhammad dan para sahabat itu datang di sebuah perkumpulan dan dia berkata seperti itu. Namun waktu itu pamannya yaitu Abu Lahab dan istrinya itu menentang. Selama lebih kurang 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah atau sembunyi-sembunyi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Jadi dakwah Nabi Muhammad itu yang pertama di Mekah itu dia itu dakwahnya itu tidak banyak ancaman gitu terhadap dari orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam itu semakin membenci ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sementara itu penyiksaan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin yakni dengan menghalangi hamba sahaya dan orang-orang lemah sebagaimana yang dialami Yasir dan putranya Ammar serta istrinya Sumayyah. Yasir yang akhirnya mati syahid, sedangkan istrinya Sumayyah wafat karena ditikam tombak Abu Jahal. Bahkan suaminya Sumayyah adalah wanita pertama dalam Islam yang mati syahid disebabkan oleh penyiksaan. Begitu pula siksaan yang ditimpa Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal kepada Bilal bin Rabah, Khabab ibnu Aris dan yang lainnya. Waktu dakwahnya Nabi Muhammad itu di Mekah itu terjadi banyak ancaman, banyak siksaan, banyak kekerasan terhadap kaum muslimin. Ada beberapa faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang seruan Islam, yaitu persaingan berebut kekuasaan. Kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kekuasaan dan kenabian. Jadi mereka mengira bahwa ketika tunduk kepada Nabi Muhammad berarti mereka juga tunduk kepada kekuasaan Bani Abdul Muthalib, yaitu yang keturunan budak itu kan. Yang kedua, penyamaan hak antara kaum bangsawan dengan rakyat biasa, hamba sahaya. Ketiga, takut akan hari kebangkitan. Agama Islam mengajarkan bahwa setelah hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Orang yang berbuat baik akan mendapat balasan yang baik, sedangkan yang berbuat buruk akan mendapatkan siksaan. Amin. Yang keempat adalah taklid kepada ajaran nenek moyang. Kaum Quraisy merasa berat untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mengikuti agama baru tersebut. Yang kelima adalah faktor ekonomi. Inilah yang menyebabkan kaum Quraisy enggan beriman Islam karena dalam agama Islam tidak diperbolehkan menyembah berhala. Padahal membuat patung adalah sebagai salah satu mata pencarian mereka. Sebelum Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, jadi Nabi Muhammad itu yang pertama itu hijrah ke Habsyi. Dengan adanya siksaan yang terjadi di Madinah oleh kaum Mekah oleh kaum Quraisy, maka Nabi itu Rasulullah dia menyuruh kaumnya untuk hijrah ke Habsyi. Karena menurut Rasulullah Raja Habsyi itu sangat adil dan tidak pernah berbuat aniaya pada sesama manusia. Kaum muslimin akan aman di sana, terutama keamanan sebagian besar kaum muslimin yang mengkhawatirkan diri dan keluarga mereka dari kaum kafir Quraisy. Dan peristiwa ini tepatnya terjadi pada tahun kelima di masa kenabian. Kaum Quraisy juga melakukan pemboikotan atau pengucilan terhadap kaum muslimin dari pergaulan dengan masyarakat Mekah yang digantungkan di diri sebuah besi antara lain. Nah, waktu
dan para muslim itu hijrah ke Habsyi. Mereka itu kan kaum Quraisy masih kayak mengejar gitu, tidak terima kan kekuasaan Nabi Muhammad atau dakwahnya Nabi Muhammad. Jadi kaum Quraisy itu melakukan pemboikotan yang digantung di dinding Ka'bah yang berisi. Yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli kepada Bani Hashim, Bani Muthalib dan umat Islam. Dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib dan umat Islam kecuali Nabi Muhammad SAW diserahkan atau menyerahkan diri pada kaum Quraisy. Dilarang berbicara menghubungi orang sakit dan keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib dan umat Islam. Dilarang mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib dan umat Islam. Pemukiman umat Islam dikucilkan di sebagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum kafir Quraisy sehingga mereka tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah atau di luar Mekah. Nah, waktu hijrah ke Habsyi itu ada yang namanya tahun apa? Musni, yaitu meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Nah, sebagai puncak dari sikap permusuhan kaum Quraisy semakin keras dalam kondisi ini, timbul keinginan Nabi Muhammad untuk berlindung ke Taif. Yaitu ini Nabi Muhammad dan para muslimin itu ingin hijrah ke Taif. Waktu di Habsyi ini para penduduknya itu tidak terima kan dakwahnya Nabi Muhammad. Pernah itu para penduduk Habsyi itu kayak mau membuktikan bahwa kenabian Nabi Muhammad itu. Jadi dia itu meminta mukjizat pada Nabi Muhammad, yaitu disuruh untuk membelah bulan. Tapi para penduduknya itu sudah dibuktikan oleh Nabi Muhammad bahwa bulannya terbelah jadi dua, tapi mereka tidak terima atau tidak yakini. Namun mereka itu menunggu, katanya itu Nabi Muhammad itu melakukan sihir. Jadi dia jadi ada yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak akan melakukan sihir bagi semua orang. Jadi mereka menunggu sebagian orang lain, sebagian orang penduduk lainnya, dan bertanya apakah mereka melihat bulan terbelah menjadi dua atau tidak. Dan mereka melihatnya, tapi mereka juga tidak percaya. Nah, yang terjadinya yaitu bulan menjadi dua itu menjadi Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj. Kata Isra berasal dari bahasa Arab yang berarti perjalanan malam. Sedangkan menurut Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj berarti naik atau menuju ke atas. Menurut istilah Mi'raj adalah menghadap Allah. Isra Mi'raj adalah pertolongan dari Allah untuk Nabi yang mulia ini pada malam ke-27 Rajab dari tahun ke-10 masa kenabian. Ketika Rasulullah tidur, tiba-tiba Jibril mendatangi beliau dengan membawa buraq yang dapat berlari kencang melaksanakan kilat. Oh ini apa? Yang bulan terbelah menjadi dua terus Isra Mi'raj itu bukan ya? Bukan. Ini pas Isra Mi'raj itu pas lagi tidur dan malaikat Jibril itu datang mendatanginya dan Nabi Muhammad itu dibawa perjalanan oleh malaikat Jibril. Yang pertama itu perjalanan Nabi Muhammad itu dengan malaikat Jibril itu menuju Masjidil Aqsa di Palestina selama perjalanan kita sehingga di 5 tempat, yaitu kota Yathrib sekarang disebut Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua kota Madian, yaitu tempat persembunyian Nabi Musa AS ketika dikejar tentara Fir'aun. Yang ketiga Tur Sinai, yaitu tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Yang keempat Bethlehem, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa AS. Yang kelima Masjid
Masjidil Aqsa di Palestina, yaitu tempat yang dituju dalam perjalanan malam tersebut. Nah, dalam perjalanannya ke Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril untuk menemui Allah, itu singgah di 7 lapisan langit. Langit pertama yaitu Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Ishak, langit ketiga yaitu bertemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah melewati ketujuh lapis langit tersebut, Rasulullah SAW tempat para malaikat melaksanakan tawaf. Kemudian Rasulullah naik menuju Sidratul Muntaha, dan dalam perjalanan ini malaikat Jibril tidak ikut serta. Kemudian Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, dan Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Ketika hendak turun, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa dan disuruh Nabi Musa untuk meminta keringanan kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad itu menghadap kepada Allah lagi untuk meminta keringanan. Diberikan keringanan, jadi sholatnya 5 waktu, tapi menjanjikan ganjaran pahalanya itu sebanyak melaksanakan sholat 50 waktu. Hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW telah dakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Akan tetapi yang beriman di antara mereka hanya beberapa saja. Mereka masih tetap pada kemusyrikan dan selalu mengganggu jalannya dakwah Islam dengan beragam cara. Bahkan mereka juga berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah, tempat di mana Nabi Muhammad dilahirkan, tidak memberikan harapan bagi dakwah Islam. Beberapa tempat pernah dicoba untuk hijrah, dan ternyata Yathrib, Madinah merupakan alternatif yang paling baik untuk dijadikan pusat kegiatan dakwah Islam. Setelah Nabi Muhammad memasuki kota Yathrib, maka kota diubah namanya dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, artinya kota yang bercahaya atau lebih dikenal dengan sebutan Madinah. Di kota Madinah terdapat 2 golongan masyarakat dari bangsa yang berbeda. Golongan yang pertama berasal dari utara, yaitu bangsa Yahudi yang terdiri dari Bani Nadir dan Bani Quraisyah. Golongan kedua yang berasal dari selatan, yaitu suku-suku Arab, di antara yang terkenal adalah suku Aus dan Kharaj. Mereka sering bermusuhan satu dengan yang lainnya. Pada tahun ke-10 sesudah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, beberapa orang dari suku Kharaj datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Mereka disambut oleh Nabi Muhammad di tempat yang bernama Al-Aqabah. Rasulullah mengadakan pertemuan dengan suku Kharaj sambil menyeru mereka pada agama Allah. Pada tahun ke-12 sesudah kenabian Muhammad, dibuatlah perjanjian yang dikenal dengan sebutan perjanjian wanita atau perjanjian Aqabah pertama. Perjanjian itu disebut perjanjian wanita karena dalam perjanjian itu ikut hadir seorang wanita bernama Afra binti Abid ibnu Salabah. Isi perjanjian Aqabah pertama itu yaitu yang pertama, kami tidak akan mempersekutukan Allah. Yang kedua, kami tidak akan mencuri. Yang ketiga, kami tidak akan berzina. Yang keempat, kami tidak akan membunuh anak-anak kami Madinah Al-Munawwarah. Kami tidak akan di Madinah. Kami tidak akan memfitnah dan menghasut. Yang terakhir, kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad. Pada tahun ke-13 masa kenabian Muhammad, 73 orang dari penduduk Madinah berkunjung ke Mekah untuk menemuinya dan meminta Nabi Muhammad agar bersedia pindah ke Madinah. Rasulullah setuju. Kemudian dibuat lagi perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Dalam perjanjian ini Rasulullah didampingi oleh Abbas, paman beliau yang belum masuk Islam. Abbas berpesan agar suku Aus dan Kharaj dapat menjaga keselamatan Rasulullah. Mereka kemudian berjanji akan membela Rasulullah, mendukung segala dakwah dan menjaga keselamatan Rasulullah dari serangan musuh. Bait Aqabah kedua ini merupakan titik awal perkembangan Islam sekaligus dakwah Rasulullah
sehingga Islam dapat tersebar di seluruh negeri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penduduk Madinah mudah menerima agama Islam, yaitu yang pertama, bangsa Arab Yathrib telah lebih dulu memahami agama-agama ketuhanan karena mereka sering mendengar tentang Allah, wahyu, alam kubur, hari kebangkitan, surga dan neraka dan lain-lain. Yang kedua, sering terjadi peperangan di antara penduduk Yathrib menyebabkan hubungan antara masyarakat kurang harmonis. Penduduk Yathrib memerlukan seorang pemimpin yang mampu mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan. Kesuksesan Nabi Muhammad dalam mengembangkan Islam dan peradaban di Madinah itu meliputi mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor. Nabi Muhammad SAW senantiasa menganjurkan persaudaraan antara kedua sahabat dan melarang semangat kerukuhan sehingga bersatu menjadi kokoh dan kuat. Dalam mempersatukan kedua sahabat atas dasar suatu agama berarti merupakan satu kekuatan yang kokoh. Meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat, Nabi juga mempersatukan antara golongan Yahudi dari Bani Qainuqa dan Nadir dan Bani Quraidah. Terhadap golongan Yahudi, Nabi membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan Piagam Madinah. Adapun di antara inti dari perjanjian Piagam Madinah itu adalah kaum Yahudi bersama kaum Muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama seperti kaum Muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula kaum Muslimin. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi dan Muslimin saling tolong-menolong dalam menerangi atau menghadapi musuh. Kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatan kecuali bagi yang berbuat jahat. Adapun beberapa rahasia kesuksesan Nabi dalam dakwahnya itu dapat dilihat sebagai berikut faktor internalnya. Yang pertama adalah dalam mengembangkan tugas kerasulannya senantiasa mendapat bimbingan Allah. Yang kedua, kepribadian Nabi Muhammad dalam mengembangkan ajaran Islam. Yang ketiga, kepemimpinan Nabi Muhammad. Yang keempat, ketinggian akhlak dan kepribadian Nabi Muhammad. Faktor eksternalnya, Nabi Muhammad telah menyiapkan tenaga dakwah yang kuat dan tangguh. Kesungguhan para sahabat dalam memperjuangkan wahyu tersebut dan mereka membela mati-matian bila menghadapi bahaya. Perundingan perdamaian menghasilkan apa yang dinamakan jadi persepakatan Hudaybiyah ya, perjanjian Hudaybiyah. Diadakan gencatan senjata pada kedua belah pihak selama 10 tahun. Apabila seorang kafir Quraisy masuk agama Islam tanpa seizin walinya, maka segera ditolak oleh kaum muslimin. Quraisy tidak menolak orang muslimin yang kembali pada mereka. Barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Rasulullah, diperbolehkan. Begitu juga siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Quraisy diperbolehkan. Kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umrah di tahun ini, akan tetapi didahulukan sampai tahun depan. Pada suatu hari pada akhir bulan Syawal tahun 10 Hijriah, waktu di Madinah itu, waktu dakwahnya Nabi Muhammad itu terjadi beberapa peperangan. Yang pertama itu yang paling dahsyat itu perang Ghazwah yang terdiri dari perang Badar yang 17 Ramadan 2 Hijriah, perang Uhud Sa'ban 3 Hijriah, perang Hunain 8 Syawal 8 Hijriah, perang Taif 8 Hijriah, perang Tabuk 9 Hijriah. Yang kedua adalah Syariah. Perang yang Badar itu Nabi Muhammad itu ikut serta dalam perangnya. Nah, yang Syariah itu Nabi Muhammad tidak ikut dalam perangnya. Yaitu perangnya adalah Hamzah, Syariah Hamzah pada Ramadan 1 Hijriah.
Hijriah. Syariah Ubaidah bin Haris Syawal 1 Hijriah. Syariah Ubaidah bin Jasi Rajab 2 Hijriah. Syariah Biru Mauna itu Safar 4 Hijriah. Syariah Ka'ab bin Umair 8 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah yang tadi itu maksudnya karena kayak persoalan haji gitu kan. Nah itu Nabi Muhammad itu pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji wada, yaitu haji yang terakhir. Nah itu pada 25 Dzulqa'dah 10 Hijriah. Yang pergi ke sana itu 100.000 orang. Yang ini adalah menuju wafatnya Nabi Muhammad. Pada suatu hari pada akhir bulan Safar tahun 10 Hijriah, sekembalinya dari makam Al-Baqi'ul Husbah dan sampai di rumah Aisyah, Rasulullah merasa sakit kepala dan semakin lama semakin berat. Untuk menggantikan menjadi imam salat, Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar, dan meskipun Aisyah menghalangi menunjukkan ini karena takut tidak disetujui orang banyak, namun perintah Rasulullah tetaplah perintah. Itu dilaksanakan Abu Bakar dan tak seorang pun yang tidak menyetujuinya, sehingga perintah Rasulullah dapat dilaksanakan dengan baik. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Rasulullah dan akhirnya beliau wafat di atas pangkuan Aisyah. Melihat wafatnya Rasulullah, segera Aisyah keluar rumah dan memberitahukan kepada kaum muslimin, sehingga berkumpulan kaum muslimin di masjid sekitar rumah Aisyah. Wafatnya Nabi Muhammad itu menjadi kaum muslimin itu bingung terhadap menghadapi wafatnya Nabi Muhammad. Apa yang harus diperbuat para muslimin? Karena mereka tidak sanggup menghadapi kenyataan itu. Para sahabat tidak membayangkan bahwa Rasulullah benar-benar sudah wafat, sehingga Umar bin Khattab itu menyatakan akan membunuh siapa saja yang berkata bahwa Nabi Muhammad itu telah meninggal. Setelah itu Abu Bakar mengetahui bahwa Rasulullah benar-benar meninggal, sehingga kemudian Abu Bakar berpidato di hadapan kaum muslimin. Pidatonya itu dari perkataannya Nabi Muhammad dalam perkataan Rasulullah, dan membacakan surat Al-Imran ayat 144, artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Mendengar pidato dan ayat yang dibacakan Abu Bakar, maka Umar bin Khattab dan kaum muslimin yang lain pun insaf dan sadar bahwa Rasulullah yang sangat mereka cintai dan muliakan memang sudah wafat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Wah. Bisa. Iya. Itu di dalam sejarah kan pasti ada namanya faktor-faktor dan lain sebagainya akibatnya. Terus kan hijrah ke Madinah ini sebuah peristiwa besar kan. Nah itu apa yang melatar belakangi atau faktor-faktor yang menyebabkan Nabi memilih Madinah sebagai tempat hijrahnya? Itu saja. Terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Al-Farizi. Faktor-faktor apa aja yang mendorong Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah? Yaitu yang pertama adalah siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin berat. Yang kedua adalah wafatnya istri dan paman Nabi. Yang ketiga adalah adanya baiat dari umat Islam di Madinah. Yang keempat adalah pemboikotan dari kaum Quraisy. Itu ada 4 faktor itu yang mendorong Nabi Muhammad untuk
berhijrah ke Madinah. Karena di Madinah juga penduduknya itu sudah paham, maksudnya ada yang sudah paham tentang agama dan sudah meyakini adanya Tuhan. Sudah seperti itu. Itu kayaknya ada yang kurang. Apakah nggak ada ayat Al-Quran yang memerintahkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Kan nggak mungkin Nabi itu hanya itu sekedar faktor-faktor saja. Pasti ada perintah dari Allah. Dan biasanya Tuhan itu memerintahkan lewat tadi surat yang diturunkan sehingga melatar belakangi hijrahnya Nabi Muhammad. Mungkin bisa dipaparkan ayatnya biar teman-teman juga tahu. Masuk. Oh iya, ada ayatnya yang menunjukkan Nabi Muhammad itu mendorong ke hijrah ke Madinah kan, yaitu pada surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansor sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka Muhajirin, dan mereka Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dari kepikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi itu ada ya? Maka sudah puas apa yang kita sudah materi. Alhamdulillah ya sudah puas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya selaku moderator dan mewakili pemateri memohon maaf apabila ada kurang lebihnya terhadap yang disampaikan oleh pemateri dan juga moderator. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.